Kisah spasi 10 tanda bagi 31. Ketik lagi di situ. Nanti cari lagi bahasa Arabnya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Bapak Cocokmologi Indonesia. Tentunya teman-teman sudah tahu siapa dia, bukan? Ya, betul sekali. Dia adalah Ustadz Kainama. Seperti biasanya, dia datang dengan jurus cocokmologinya. Teman-teman penasaran apa itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Kisah spasi 10 tanda bagi 31. Ketik lagi di situ. Nanti cari lagi bahasa Arabnya. Kisah sudah dapat, Ustaz? Udah? Ya, silakan tolong. Saya minta maaf ya, saya bukan nyuruh-nyuruh, Ustaz. Nggak apa-apa. Afwan, tolong bacakan, Ustaz. Wa qala li ya Cornelius Ya. sami'allahu sholatak wa zakara shadaqatik. Ya. Itu. Pelan-pelan, Ustaz. Sami apa? Ya Cornelius. Cornelius adalah seorang Italia, orang bule. Dia adalah kalau boleh dibilang dia mualaf pertama. Karena dia yang bilang Allah itu satu dan Yesus itu adalah utusan Allah. Jadi dia mengaku di depan Jesus dan di depan para Harawarion yang itu yang adalah 12 disciples atau 12 murid, dia bilang, aku mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah dan Jesus itu adalah utusan Allah. Itu sama aja seperti syahadat. Nah, Ustadz boleh baca lagi pelan-pelan. Ya Cornelius, apa? Ya Cornelius sami'allahu sholatak. Ya, Sami'allah. Berarti Yesus punya Tuhan. Sami'allahu Yesus sholatak. Kalau ada yang itulah saya bilang, antum bilang selamat Natal, antum nggak sayang. Antum memfitnah Yesus jadi Tuhan. Yesus bilang Yesus punya Tuhan kok. Sami'allah, terus apa lagi, Ustaz? Wa zakara shadaqatik. Pelan-pelan. Wa zakara shadaqatika. Nah. Di depannya ada. Oh, di depannya. Wa qala li ya Cornelius Ya. sami'allahu sholataka. Salataka. Terus? Wa zakara shadaqatika. Sadaqatuka. Itu ajaran Kristus cuma 3 kepada Cornelius. Itu aja. Salat kepada Allah. Zakaru, telah diingat dan mengingat Allah. Zikir. Dan sadaqatuka. Bagaimana mungkin ini Jesus yang Kristen gitu loh? Bagaimana mungkin ini Jesus yang mengabarkan Trinitas? Bagaimana mungkin gitu? Saya jadi nggak ngerti ini ajaran Yesus kok gue jadi nggak kenal gitu. Ajarannya sholat, zikir, sedekah, sunat. Ustadz keluar dari situ. Tunggu. Aduh, udah keluar. Kita sudah saksikan bersama, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Cornelius bisa dikatakan sebagai mualaf pertama. Karena dia mengakui Allah itu satu dan Yesus adalah utusan Allah. Dan pengakuan ini dilakukan Cornelius di depan Yesus dan para muridnya. Tentunya bagi saudara muslim yang mendengar pernyataan ini pasti kagum. Karena ketidaktahuan mereka terhadap isi Alkitab. Bagi seorang Kristen yang pernah baca Alkitab, pasti akan tertawa mendengar pernyataan Ustadz Kainama ini. Apalagi yang dikutip oleh Ustadz Kainama tadi adalah Kisah Para Rasul. Kita akan lihat kebohongan-kebohongan dari Ustadz Kainama. Pertama, dia mengatakan yang berbicara dengan Cornelius dalam percakapan pada ayat yang diberikan oleh Ustadz Kainama adalah Yesus. Faktanya itu bukan Yesus, tetapi malaikat Allah. Kita bisa baca di dalam ayat berikut. Kisah Para Rasul 10 ayat 3. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Jadi yang menampakkan diri kepada Cornelius adalah malaikat Tuhan. Kedua, Kainama mengatakan bahwa Cornelius menjadi mualaf pertama karena dia bilang Allah itu satu dan Yesus adalah utusan Allah.
Dan pengakuan itu terjadi di hadapan Yesus dan para murid-muridnya. Faktanya, tidak pernah ada ayat dalam Alkitab yang menyatakan demikian. Ini adalah karangan bebas dari Ustadz Kainama. Saudara cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak akan menemukan narasi seperti yang dikatakan oleh Kainama. Kita berpikir secara logis saja. Kejadian pada kitab Kisah Para Rasul itu terjadi setelah Yesus mati dan terangkat ke surga. Jadi adalah sebuah kebohongan jika Kainama mengatakan bahwa Kornelius mengucapkan syahadat di depan Yesus dan murid-muridnya. Kebohongan yang ketiga adalah dengan mengutip Kisah Para Rasul dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dia menemukan ada kata solat dan sedekah di sana. Dan seperti biasa, ilmu cocokmologinya langsung muncul, dan dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Islam. Hal yang menarik yang perlu kita bahas juga, seringkali kita mendengar saudara Muslim katakan bahwa pekabaran Yesus hanya untuk orang Israel saja, yang mana itu mereka katakan karena mereka tidak mengerti kitab suci. Faktanya Ustadz Kainama tadi mengatakan bahwa Cornelius adalah seorang Italia yang menjadi mualaf. Jika Yesus datang hanya untuk orang Israel, lalu kenapa orang Italia justru bertobat? Justru pasal yang sama menjawab tuduhan Muslim yang mengatakan Yesus datang untuk orang Israel saja. Teman-teman bisa buka Kisah Para Rasul 34 dan 35. Di sana dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dalam videonya tadi, Ustadz Kainama mengatakan, bagaimana mungkin ini Yesus Kristen? Dengan dasar membaca ayat dalam Kisah 10:31 dalam bahasa Arab. Inilah akibatnya asal comot ayat. Jika kita baca keseluruhan dari Kisah Para Rasul 10, justru memperkuat keyakinan orang Kristen di mana Yesus adalah Tuhan. Teman-teman bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Di sana dikatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Dalam ayat di samping ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang, termasuk Cornelius yang adalah orang Italia. Sebelum kita tutup, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Nggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksud Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Seperti biasanya, tetap bawakan dalam doa saudara-saudara kita Muslim, dan terutama Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.